Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari ilmu mantek sampai pada bab taroduf dan tabayun. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah pelajari bahwa lafadz dibagi menjadi 3, isim, kalimat, dan adat. Pembagian ini adalah berdasarkan petunjuk yang dikandungnya atau berdasarkan kelayakannya untuk diinformasikan. Pembagian ini adalah berdasarkan petunjuk yang dikandungnya atau berdasarkan kelayakannya untuk diinformasikan. Sholahiyatu lil ikhbar bih. Kalimat, ini kita ulang, ialah lafadz yang menunjukkan suatu makna yang terikat dengan waktu. Kalau dalam ilmu nahwu disebut fi'il. Isim ialah lafadz yang menunjukkan suatu makna tapi tidak terikat dengan waktu. Sama dengan isim yang ada di dalam istilah nahwu. Sedangkan adat atau huruf tidak menunjukkan makna apa-apa kecuali jika dirangkai dengan kalimat lain. Kalau di nahwu huruf, kalau di mantek namanya adat, istilahnya adat. Kalimat dan isim bisa diinformasikan secara berdiri sendiri, sedangkan adat tidak bisa diinformasikan kecuali jika dirangkai dengan kalimat yang lain. Ya, kalau di dalam ilmu nahwu, huruf itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus dirangkai dengan isim atau fi'il. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembagian lain dari lafal mufrad, yakni pembagian berdasarkan mafhumnya atau hubungannya dengan lafadz mufrad yang lain. Berdasarkan mafhum dan hubungannya dengan lafadz lain, lafadz mufrad terbagi 2, 1 at-taraduf, 2 at-tabayun. Taksimul alfadz, pembagian lafadz berdasarkan hubungannya dengan lafadz lainnya. Maka terbagi menjadi 2, 1 at-taraduf, 2 at-tabayun. Kemudian nanti tabayun ini dibagi menjadi 3, yaitu tamasul, takhaluf, dan taqabul. At-taraduf, istiraqul alfat al-muta'addidati fi ma'nan wahidin. Jadi bersekutunya beberapa lafadz yang bermacam-macam di dalam satu makna, atau menyatunya 2 lafadz atau lebih dalam satu makna. Mudahnya maknanya 1 tapi lafadznya 2 atau lebih dari 2 atau banyak. Singkatnya taroduf itu ialah persamaan kata dari sudut maknanya. Seperti kata basyarun dan insanun. Yang keduanya ini mempunyai arti manusia. Basyarun manusia, insanun juga manusia. Atau kata asadun dan laithun. Asadun singa, laithun juga singa atau macan. Yang keduanya bermakna singa. Lafadznya banyak, bunyi ucapan kalimatnya atau lafadznya berbeda-beda, akan tetapi maknanya satu. Itulah taroduf. Contoh lain, misalun akhir, hirrotun artinya kucing, kitotun artinya juga kucing, sanurotun juga artinya kucing. Ini ucapannya berbeda-beda, tetapi maknanya satu, yaitu kucing. Nah, inilah yang disebut taroduf. Hadhihi
alfadun muta'addidatun wal makna wahidun. Lidzalika nusammiha mutaradifah. Nah, ini lafadznya berbeda-beda, bunyinya berbeda-beda, tapi maknanya itu satu. Oleh karena itu kami menyebutnya sebagai kalimat yang mutaradifah. Para ahli ilmu mantek biasanya mengilustrasikan dua lafadz yang mutaradif ini seperti dua orang yang menaiki satu kendaraan. Dua lafadz yang berbeda itu seperti dua orang tadi, sedangkan makna yang dikandungnya diilustrasikan seperti kendaraan yang satu. Jadi kendaraan satu yang numpang banyak. Nah, kendaraannya itu adalah maknanya satu, kemudian lafadznya itu adalah diilustrasikan penumpangnya banyak. Itulah taraduf. Yang kedua tabayun. Pengertiannya antakuna ma'anil alfat mutakatsirah bitakassuril alfat. Maknanya lafadz itu berbeda-beda, banyak, disebabkan karena lafalnya juga banyak. Jadi lafalnya banyak, maknanya juga banyak. Atau ikhtilaful lafzaini fil makna wal mafhum. Perbedaan dua lafaz tentu bunyinya juga berbeda dalam aspek makna dan mafhumnya. Lafadznya berbeda, maknanya juga berbeda. Itulah at-tabayun. Jadi at-tabayun ini merupakan kebalikan dari at-taraduf yang sebelumnya tadi. Jika dua lafadz sebelumnya memiliki kesatuan makna, maka yang kedua ini berbeda dalam soal makna. Contoh, gelap dan terang. Ini sangat jauh berbeda. Sengsara dan bahagia ini juga berbeda. Emas dan perak beda. Langit dan bumi, muslim dan kafir dan lain sebagainya. Ini adalah tabayun. Kamu bisa buat contoh sendiri. Jadi saya ulang, kalimat kalau dihubungkan dengan kalimat yang lain itu terbagi menjadi dua. Nah, satu namanya at-taraduf, yang kedua at-tabayun. Kemudian kita bahas lagi masalah tabayun ini berdasarkan perbedaan makna yang dikandungnya. Tabayun ini kemudian dibagi lagi menjadi tiga, at-tamatsul, at-takhaluf, at-taqabul. Satu, at-tamatsul. Dua lafadz dikatakan tamatsul jika makna salah satu lafadznya menyerupai makna lafadz yang lain. Dan keduanya terikat dalam satu hakikat yang sama. Misalnya antara Amir dan Amin, Fatimah dan Zainab. Dua orang ini berbeda. Amir dan Amin berbeda. Fatimah dan Zainab berbeda. Tapi keduanya terikat dengan makna dan hakikat yang sama, yaitu sama-sama sebagai manusia. Atau seperti manusia dan kuda, keduanya berbeda, tapi hakikat keduanya sama, yaitu sama-sama sebagai hewan. Kuda punya kaki, manusia juga punya kaki. Manusia punya jantung, kuda juga punya jantung. Manusia punya rambut, kuda juga punya rambut. Lah begitulah seterusnya. Yang jelas manusia dan kuda itu berbeda, tapi juga ada persamaannya, yaitu sama-sama sebagai hewan. Yang kedua, at-takhaluf. Dua lafadz dikatakan at-takhaluf jika makna lafadz yang satu berbeda dengan makna yang lain. Contoh, seperti al-fil wal khison. Al-fil gajah, al-khison kuda. Keduanya bisa dikatakan tamatsul dalam hakikatnya sebagai hewan mamalia, tapi ditilik dari sudut identitasnya, keduanya jelas berbeda
karena gajah punya telale, sedangkan khison atau kuda tidak mempunyai telale. Karena itu keduanya disebut takhaluf. Yang ketiga, at-taqabul. Dua lafaz dikatakan taqabul ketika makna keduanya berbeda sama sekali sehingga tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu dan tempat, seperti gelap dan terang, naik dan turun, bersih dan kotor, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa membayangkan ada suatu kondisi di mana gelap dan terang itu terjadi di dalam satu waktu dan di dalam suatu tempat. Kita tidak bisa membayangkan suatu kejadian di mana keadaan naik dan keadaan turun terjadi dalam waktu yang sama. Ya, inilah yang disebut dengan at-taqabul. Nah, kemudian taqabul ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu taqabul naqidhain, yang kedua taqabul ziddain, dan yang ketiga taqabul milkah wa adamiha, taqabul mutadhayifain. Taqabulun naqdhain adalah dua lafaz yang saling bertentangan, yang menutup adanya kemungkinan ketiga, seperti kata-kata manusia dan bukan manusia, hidup dan tidak hidup, cinta dan tidak cinta, sengsara dan tidak sengsara, sawadun wala sawad, munirun wa ghairu munir. Nah, ini adalah contoh daripada taqabulun naqdhain, yaitu dua lafaz yang saling bertentangan yang menutup adanya kemungkinan ketiga. Yang kedua, taqabuluz ziddain, yaitu dua lafaz yang berlawanan yang tidak mungkin terhimpun tetapi masih membuka ruang adanya kemungkinan ketiga. Contohnya seperti hitam dan putih, pintar dan bodoh, cantik dan jelek, dan lain sebagainya. Kemungkinan ketiganya apa? Hitam dan putih. Masih ada warna lain, yaitu bisa aja hijau atau kuning atau apalah. Pintar dan bodoh, ada kemungkinan selain pintar dan bodoh, misalnya setengah bodoh atau setengah pintar atau sedang saja. Cantik dan jelek, ada tidak jelek sekali juga tidak cantik sekali juga ada. At-tahawur wal jubn, nekat membabi buta, at-tahawur wal jubn, dan orang yang penakut. Nah, tengah-tengahnya at-tahawur wal jubn asy-syaja'ah, itu namanya membuka kemungkinan ketiga. Kemudian taqabulul milkah wa adamiha, yaitu dua lafaz yang berbeda, yang dasar perbedaannya itu adalah keadaan, dan ketiadaan. Contohnya seperti kebutaan dan penglihatan, atau pendengaran dan ketulian, kal basar wal ama, az-zawat wal azubiyah. Azubiyah itu lajang, az-zawat itu sudah berkeluarga, wal azubiyah dan belum berkeluarga. Yang keempat, taqabulul mutadhayifain, yaitu dua lafaz yang berbeda, yang salah satunya tidak mungkin bisa dibayangkan kecuali dengan mengetahui yang lainnya. Contoh seperti kebapaan. Jadi kebapaan itu bisa dipahami ketika ada keanaan. Jadi al-ubuwah itu bisa kita mengerti ketika ada al-bunuwah, atau seperti sebab dan musabbab. Kita bisa mengerti ini merupakan suatu akibat karena ada sebab, atau maklul karena ada ilat. Adanya guru itu kita bisa mengerti adanya karena keberadaan murid.
Kalau ada guru tidak ada murid ya ora disebut guru. Dia disebut suami karena adanya istri dan sebagainya. Ada ini al-ab wal ibnu al-fauqa wat tahta. Kita bisa paham tentang atas karena ada bawah. Kita paham adanya al-mutaqaddim yang dahulu karena ada al-mutaakhir. Kita bisa mengkhalik karena adanya makhluk. Begitulah seterusnya. Kesimpulannya, ditilik dari hubungannya dengan lafadz lain, lafadz mufrad dibagi dua, yaitu tarafduf dan tabayun. Tabayun dibagi ke dalam 3 macam, yaitu tamasul, takhaluf, dan takobul. Yang takobul ini lalu dibagi lagi menjadi 4, yaitu takobulun naqidain dan takobulul ziddain, takobulul milkah wa adamiha, dan terakhir takobulul mutadzayifain. Ya silahkan dilihat di gambar ini. Sekarang ada tamrinat latihan. Bayyin al-muradifah wal mutabayyinah min hadil amsilah. Jelaskan kalimat-kalimat yang mutaradifah dan mutabayyinah di dalam contoh berikut ini. Ainun wa nadhirun, lailun wa masaun, farasun wa sahilun, julusun wa qu'udun, dan seterusnya. Ini coba mana yang mutaradif dan mana yang mutabayyin. Kemudian bayin anwa'at taqabul fil amsilah al-atiyah. Di dalam contoh-contoh ini tolong dimasukkan di dalam kolom ini mana yang taqabulun naqidain, mana yang taqabulul ziddain, mana yang taqabulul milkah wa adamiha, dan mana yang taqabulul mutadzayifain. Jadi tolong dimasukkan di dalam kolom-kolom ini. Saya kira sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.